Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. La tatlubanna baka'ul waridati ba'da an basatitil anwaraha alayka wa auda'at asraraha falaka fillahi ghaniyun an kulli syai'in wa laisa yughnika anhu syai'un. Janganlah engkau menuntut kekekalan warid sesudah bahwa ia menghampirkan cahayanya atasmu dan menyimpankan rahasianya, maka bagimu pada Allah kaya daripada tiap-tiap sesuatu, dan tiada sesuatu itu mengkayakan engkau daripadanya. Warid itu apabila datang di batin hamba lalu menghampirkan cahayanya dan menyimpankan rahasianya, setelah itu ia akan hilang pula. Bagi orang yang telah menerimanya, janganlah ia merasa sudah atas kehilangan, sedih atas kehilangan itu, atau menuntut akan kekekalannya. Karena warid itu adalah seumpama utusan menyampaikan hadiah perkenalan daripada Allah kepada hambanya. Setelah ia menyampaikan apa yang diamanahkan kepadanya, tentulah ia akan pulang dan kembali ke tempatnya semula. Orang yang beramaliyah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui bahwasanya amalnya itu bisa dilakukannya atau diperbuatnya hanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini beramal tidak memandang amalnya itu yang menyelamatkannya, atau dengan amal itu dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beramal itu atas bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya bersih daripada berpegang kepada amalia, berpegang kepada dirinya yang mampu beramalia, semata-mata dia mampu beramalia, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu mampu mengerjakan amaliyah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap dari hasil amaliyah itu, kada mengharap. Nah, orang yang sudah ikhlas hatinya bersih semata-mata tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya warid namanya. Boleh apa aja nama ibian sampian, boleh warid, boleh hidayah, boleh taufik, boleh asrar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang asalnya memang dia tidak merasa bahwasanya dia tidak beramaliyah, itu dirinya yang mampu beramaliyah, nanti benar-benar dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinampakkan oleh Allah ta'ala sifat kebesaran Allah ta'ala, bahwasanya dia melihat pada dirinya ini bahwasanya dia mampu beramaliyah, itu ditolongi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya warid namanya. Ya, warid ini adalah terbukanya pintu hati kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, pada sekeliling kita, pada alam kita ini, pada yang ada di sekitar kita ini. Itu namanya terbukanya hijab. Dinamakan kalau orang ahli sufi namanya ma'rifah. Ma'rifah namanya, dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang dibukakan pintu ma'rifah kemarin itu, dimasukkan pintu ma'rifah di hatinya ini, maka di dalam dirinya ini kada ada lagi merasa bahwasanya dia itu yang ahli amaliyah. Kada ada lagi. Kenapa?
karena sudah nampak sifatnya Allah Subhanahu wa taala pada pandangan batinnya itu dibukakan Allah taala. Itu namanya terbukalah hijab kita, mengenallah kita dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amaliyah yang ikhlas tadi. Dengan sebab kita beramaliyah tadi memang mengharapkan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang seperti ini sudah mencapai namanya ma'rifatullah. Dalam artian ma'rifahnya itu dibukakan orang bermacam-macam. Ada yang dibukakan kema'rifahan itu dalam beramaliyah, dia itu merasa senang. Dengan beramaliyah tadi hatinya itu merasa senang. Seolah-olah Allah Ta'ala itu dekat dengan dia. Seolah-olah dekat dengan dia. Dekat. Sehingga dia ini merasa lemah, merasa benar-benar merasa hamba yang sebenarnya. Benar-benar dia itu merasa hamba yang sebenarnya. Ada juga orang itu yang dibukakan di kala itu inkisab, melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Bisa jadi seperti itu. Ini dengan sebab amaliyah yang ikhlas tadi. Ada mesti amaliyah yang berzikir, ada mesti amaliyah apa? Termasuk tafakur, musyahadah pekerjaannya. Ini bisa terbukalah pintu hatinya tadi. Jadi Sidin, dia kata beliau, apabila sudah dibukakan asrar tadi, lalu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan asrar, menitipkan asrar rahasia di dalam diri kita. Karena biasanya kalau setiap terbukanya hijab itu, kita ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu. Diberikan Allah Ta'ala pengetahuan di dalam hati kita, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepaling kecil kita itu dibukakan ialah kita itu kadang-kadang merasa senang, bahagia di waktu kita itu habis beramaliyah, waktu beramaliyah. Bisa di waktu beramaliyah ataupun sesudah beramaliyah. Itu akan timbul di dalam hati kita ini terbuka ilmu, rahasia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dititipkan oleh Allah Ta'ala dikala kita tadi sudah sampai seperti itu. Sampai kita ini dibukakan tadi hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dibukakan itu biasanya kita ini, itu orang biasanya kebanyakannya orang ini ya kada bisa guring biasanya. Banyak kada bisa guring karena senang bisa, sedih bisa waktu dibukakan ini. Dibukakan. Jadi kalau orang senang itu bisa aja semalaman kada guring, bisa 2 malam kada guring, bisa ada tidur, bisa karena kesenangan. Makanya orang katakan sebahagian aulia itu, sebahagian orang-orang yang terbuka mata hatinya daripada hijab ini, bisa dia itu kada guring. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menutupi dengan sifat basariyahnya. Dengan sifat basariyah, sifat kemanusiaannya. Lalu orang ini bisa guring bisa, tapi sudah dititipkan oleh Allah Ta'ala asrar tadi, rahasia tadi. Anehnya. Janganlah engkau menuntut kekekalan warid sesudah bahwasanya ia menghampirkan cahayanya atasmu dan menyampaikan rahasianya. Maka bagimu pada Allah Ta'ala kaya daripada tiap-tiap sesuatu. Jadi waktu kita datang itu, waktu datang ke warid itu yang lain ini kada bagus lagi bahasa kita tuh. Maksudnya kada masuk lagi dalam hati kita. Yang baik itu cuma Allah Ta'ala aja dalam hati kita ini. Karena sudah dibukakan jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pandangan kita itu semuanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada melihat lagi yang lain. Kada berhajat lagi kita dengan yang lain. Itu kalau sudah dibukakan karena asiknya tadi. Misalnya kita ini melihat sesuatu yang indah, sudah dibukakan kelihatan yang indah, kita kada peduli lagi dengan yang lain. Itu terkaya sudah Allah Ta'ala tuh, yang lainnya hilang. Ibarat melihat bibinian perempuan itu kalau cantik, yang lainnya singkir sudah. Ada lagi yang kita lihat. Walaupun sebenarnya yang liwat itu lebih cantik sebenarnya. Cuma karena hati kita ini sudah fokus ke situ, kada bisa lagi. Karena sudah terbuka. Seperti itu.
Warid namanya itu didatangkan. Di waktu itulah asyik. Nah, orang yang sudah mencapai yang seperti ini tidak mengenal lagi namanya hazan, sedih kata dia lagi. Karena melihat yang memberikan kesedihan itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kesenangan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu aja fokus. Jadi kalau orang betelipunan itu keasikan, itu terjejak duri ke betelipunan di di padang rumput ini kada peduli tapi asik berpandir dengan berbicara dengan ini kekasihnya tadi. Lagi asiknya itu. Jalan kada tahu sungai. Itu karena asiknya tadi. Karena asik. Setiap orang yang seperti ini kadang mendapatkan keasikan, kelezatan di waktu dia beribadah, di waktu dia memandang hatinya tadi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi beribadahnya kadang-kadang tidak merasa karena asik tadi. Asiknya itu dibukakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan Jarsidin kita itu menuntut kekekalan sesudah diberikan. Nah, apabila sudah diberikan tadi kesenangan, kita ini karena merasa nyaman, merasa asik dan dia itu bisa hilang. Bisa hilang. Kita kan bisa sering mengatakan kalau misalnya asik itu bisa kada guring kita semalaman. Kalau pian kada tahan bawa keluar memandang aja, bawa berjalan. Senang hati pian ini bawa. Nah, itu bisa menghilangkannya kalau sampean kada tahan. Tapi kalau tahan itu dengan keasikannya itu keindahan Allah taala tatkala dibukakan itu, kita ini menikmati aja. Menikmati akan keindahan, kenyamanan musyahadah tadi. Dan kita jangan sini kata beliau menuntut kekekalannya karena bisa hilang. Itu apabila sudah sampai di hati kita dan ilmunya kita dapat, sudah itu bisa hilang. Dan tiada sesuatu itu mengkayakan engkau daripadanya. Jadi yang lain itu sirna. Diri kita sirna. Di waktu itu. Artinya kita rasanya merasa agung, merasa mulia, hina. Dikala itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita yang mampu beribadah hina di waktu itu. Karena hilang dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala tadi. Warid itu apabila datang di batin hamba lalu ia menghampirkan cahayanya dan menyampaikan rahasianya, setelah itu ia akan hilang pula. Artinya bisa hilang. Karena itu makhluk juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kesenangan dan kesedihan itu didatangkan oleh Allah taala di hati kita. Begitu juga dengan warid tadi, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita, bisa juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hilang. Tapi setelah kita itu diberikannya asrar sudah oleh Allah taala, rahasia dibukakannya oleh Allah taala. Maka bagi orang yang telah menerimanya janganlah ia merasa sedih atas kehilangan itu. Bila ia merasa sedih berarti ia berharap itu. Berarti luput pulang hatinya ini. Jadi kita hati-hatilah apabila kita ini misalnya diberikan warid itu lalu kita merasa sedih dengan hilangnya tadi perasaan ma'rifah tadi, dengan hilangnya itu lalu kita merasa sedih, berarti kita itu belum sampai ma'rifah yang sebenarnya. Berarti kita mengharap masih yang dengan itu, bukan mengharap Allah taala masih. Belajar ilmu tasawuf itu harus benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hatinya. Jadi kalau kita merasa sedih, berarti kita tuh berharap itu masih. Karena itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Bagi orang yang telah menerima janganlah ia merasa sedih atas kehilangan itu atau menuntut akan kekalnya. Misalnya hendak terus seperti itu, tidak seperti itu. Karena warid itu adalah seumpama utusan yang menyempurnakan hidayah, yang menyampaikan hidayah perkenalan daripada Allah kepada hambanya. Jadi kada mestilah orang nang amalia, kada mesti. Bisa orang ini diberikan hidayah itu, diberikan taufik itu, diberikan kema'rifahan itu kepada orang yang ahli maksiat, bisa? Kada mesti. Orang yang ahli amaliyah kada mesti juga mendapatkan kema'rifahan. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena apa? Karena dia sih memandang amaliyahnya. Memandang amaliyahku ini seperti ini, kada mau jadi.
Kada bisa hatinya itu merasa lezat di waktu beribadah itu. Kada bisa merasa lezat. Setelah ia menyampaikan apa yang diamanahkan kepadanya, tentulah ia akan pulang dan kembali kepada tempatnya semula. Jadi apabila didatangkan oleh Allah Ta'ala, dan itu bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang telah dititipkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya itu kada bisa hilang. Kada bisa hilang. Kada bisa hilang. Jadi misalnya orang berzikir lalu dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab, itu dia tetap merasakan kesenangannya itu walaupun sudah hilang. Yang dibukakan tadi, tetap dia merasakan senang. Sebagaimana orang misalnya mendengarkan sesuatu yang asik, walaupun yang didengarkannya itu sudah tidak ada lagi, asiknya itu tetap masih ada. Asiknya di dalam hatinya masih ada. Orang didatangkan di waktu berzikir, itu didatangkan kelezatan oleh Allah Ta'ala, didatangkan merasa hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia habis berzikir, tetap aja masih ada itu rasa lezatnya tadi. Rasa lezatnya tadi. Sama dengan kita ini terbiasa berzikir. Apabila sudah kita merasakan zikirnya itu sudah menjadi satu, menjadi darah daging bahasanya dengan kita, walaupun kita tidak berzikir, tetap hati kita ini tetap dia berzikir. Itu diberikan pintu zikir oleh Allah Ta'ala, yang dimana kita itu setiap kita berzikir dia dalam hati kita, atau ingat di dalam hati kita. Kalau orang alim musyahadah misalnya senantiasa mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat dengan Allah Ta'ala, itu nanti menjadi satu, menjadi sudah dalam dirinya. Setiap dia bergerak, berdiam, ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jadinya seperti itu. Nah, ingatnya itu belum tentu orang itu diberikan kelezatan. Orang itu ingat misalnya, belum tentu diberikan kelezatan. Orang berzikir, orang beramaliyah, orang berwiritan, belum tentu di dalam dia berwiritan itu diberikan kelezatan. Diberikan kelezatan dalam berzikir. Supaya diberi kelezatan seperti apa? Yaitu jangan sampai kita ini merasa kita yang ahli zikir. Kita yang merasa berzikir. Satu. Yang kedua, ingatkan bahwasanya kita ini mampu berzikir itu ditolongi oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kemampuan sedikit pun kita ini untuk berzikir kecuali ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu sebenarnya sembahyang sama. Itu kalau kita yang merasa sembahyang, merasa kita bahwasanya kita yang hebat sembahyang, kita yang banyak melakukan sembahyang, kita yang melakukan zikir, ini kadang merasakan kelezatan. Tapi apabila kita itu memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwasanya aku ini mampu sembahyang, mampu beribadah, mampu melaksanakan ini, kalau tidak ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ini tidak mampu. Sehingga kita itu benar-benar merasakan, memasrahkan diri kita, mengakui bahwasanya diri kita ini benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir dan batin. Arti hamba itu beribadah, hamba sahya. Kalau dulu di zaman Nabi, hamba itu kalau dia beramaliyah, bekerja itu tidak ada upah. Itu hamba. Sebenarnya hamba. Dulu itu zaman budak, itu bekerja siang malam 24 jam, tidak ada upah. Tidak ada upah. Kita ini kalau berwiritan atau apa, kita ini mengharap bahwasanya wah ini pahalanya ganal. Kejar pahalanya dulu. Boleh aja, bukan tidak boleh. Boleh aja. Boleh kita itu misalnya mengharap pahalanya itu, tapi pahala itu bukan tujuan kita. Pahalanya itu bukan tujuan, tetapi orang yang memberi pahala itu yang menjadi tujuan kita. Surga. Itu kalau sudah di makam yang seperti ini, bukan tujuannya surga. Tetapi yang punya surga yang kita tuju itu. Yang punya surganya yang kita tuju. Itu. Apakah orang yang beramaliyah yang seperti itu misalnya sah pada syariat? Bagus saja pada syariat. Artinya orang itu ada tingkatannya, yang awam, ada muridin, ada salikin, ada wasilin namanya. Kalau orang awam biasa aja, kalau menunaikan itu sekedar menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai. Itu. Kalau orang yang waridin, salikin,
ini benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tingkatan awam, orang ini masih mengharapkan pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Tapi kalau orang musalikin benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadahnya banyak, itu mudah-mudahan mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang wasilin, ini benar-benar beribadahnya karena mahabbah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah. Artinya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa-apa. Nah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadinya cinta kepada Allah taala? Karena dia sudah tahu bahwasanya dia itu tidak mampu beribadah, tidak mampu melaksanakan ketaatan kecuali ditolongi dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah dibukakan kebesaran Allah taala di hatinya sehingga dia melihat keelokan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak ada lagi elok, tidak ada lagi bagus. Surga, neraka kada peduli lagi. Tidak ada yang bagus selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang wasilin. Ingatlah, hilangnya warid itu masih ada gantinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kada apa-apa hilangnya, itu yang diberikan kesenangan tadi hilang, tidak apa-apa. Ada aja Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tadi. Tetapi jika keluputan jalan menuju kepada Allah taala, tak ada lagi gantinya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tujuannya selain daripada Allah taala, maka kada ada lagi gantinya. Tatlu'uka ila baka'i gairihi dalilun ala adami wujdika lahu wastihhasuka lipukdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bihi. Pandangan engkau atau tengokan engkau kepada kekal yang lain mendatangkan atas ketiadaan mendapatnya engkau baginya, dan liar engkau bagi keluputan barang yang selainnya mendatangkan atas ketiadaan hubungan engkau dengannya. Nah, jadi apabila kita itu, kata beliau, merasa kehilangan dengan bahwasanya yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala tadi, kalau kita melihat itu sesuatu yang didatangkan Allah taala itu, kita merasa hilang dengan sesuatu tadi. Misalnya orang itu mempunyai karamah, hilang dengan karamah tadi, hilang karamahnya kada diberikan Allah taala lagi. Orang tadi bisi karamah tadi, lalu dia merasa sedih dengan hilangnya karamah tadi, berarti dia itu belum sampai lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini misalnya diberi keistimewaan, beri karamah misalnya, setiap dia meminta misalnya kabul, lalu setiap dia meminta pulang kada kabul, lalu dia sedih dengan kehilangan tadi, dengan diberikan karamahnya tadi hilang, dia misalnya hilang, itu sedih. Nah, berarti itu jasidin menandakan ikam itu kada ada hubungan, putus hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya hati kita tadi yang asalnya tujuannya Allah Subhanahu wa taala, setelah itu diberikan Allah taala keistimewaan dan kita itu berpegang dengan keistimewaan tadi, maka kata beliau kita itu belum lagi sampai hilang, belum lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih merasa sedih dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah taala tadi, hilangnya tadi. Nah, itu. Yang sering lawan kita ini ya seperti itulah. Orang biasanya diberikan kelebihan, setelah dia berwirid, setelah dia beramaliyah, lalu diberikanlah oleh Allah taala keistimewaan. Namanya kalau orang saleh namanya maunah, diberikan maunah. Kalau orang wali diberikan karamah namanya. Nah, kadang-kadang kalau kita ini tidak mantap hati kita, lalu kita berpeganglah terhadap maunah kita tadi. Atau kita ini beramaliyah, lalu kita membaca amaliyah kita ini, dengan membaca amaliyah ini datang rezeki misalnya.
baca terus, datang terus. Akhirnya kita berpeganglah dengan itu bacaan tadi, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti salah kita itu beramaliyah berarti. Yang kedua, apabila misalnya kita ini beramaliyah datang terus, misalnya rezeki yang kita baca tadi dengan sebab kita beramaliyah, lalu kita melaksanakan amaliyah, lalu yang biasanya datang kada datang, lalu kita sedih. Nah, berarti kita juga kada berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berpegang dengan amaliyah kita juga berarti salah juga seperti itu. Nah, ini masalah batin kita lah, masalah etikat kita. Nah, pandangan engkau kepada kekalnya yang lain mendatangkan atas ketiadaan mendapatnya engkau baginya, dan liar engkau bagi sekeluputan barang yang selain mendatangkan atas ketiadaan hubungan engkau dengan dia. Berarti kan ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berarti. Nah, itu yang kita pegangi berarti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan musannif ialah sebagaimana menguatkan daripada katanya yang dahulu. Jika hamba mendapatkan dan telah sampai ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tercapailah tujuannya dan beruntunglah ia, karena ia mendapatkan nikmat yang besar dan ia lupa akan tiap-tiap barang yang diingininya dan yang digemarinya, dan tiada liar lagi hatinya karena ketiadaan barang yang lain. Nah, jadi kalau apabila kita sudah didatangkan misalnya kema'rifahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain selain daripada Allah taala itu pasti kada masuk dengan kita. Namanya apabila kita itu didatangkan kema'rifahan, dibukakan di pintu hati kita, kita itu masuk di makam tajrid namanya. Di makam tajrid namanya. Orang yang di makam tajrid, ini makam tajrid yang batiniah, yang hakiki, yaitu di hatinya itu tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangannya. Berjalannya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, pandangannya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengarnya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu beribadahnya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, seluruh perilakunya itu ingat di dalam hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tajrid namanya. Orang itu masuk ke makam tajrid namanya. Orang ini sudah masuk ke dalam makam tajrid. Ini apabila dibukakan pintu ma'rifah, orang itu pasti masuk ke makam tajrid. Entah tajridnya itu lama atau kada. Tajrid itu misalnya pian berzikir la ilaha illallah satu kali. Apabila kosong hati kita ini selain daripada Allah taala, itu tajrid sudah. Tajrid sudah namanya. Arti tajrid itu kosong. La ilaha illallah. Boleh dalam hati pian la maujuda, la kudrata, la iradata illallah. Apabila kosong bahwasanya pian kada mengakui mempunyai kudrat, mempunyai iradat, mempunyai kehendak, mempunyai ilmu, mempunyai kekuatan selain daripada Allah taala, itu tajrid sudah namanya. Sudah masuk ke dalam tajrid namanya, mengusungkan hati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk sudah. Tapi tajrid sebenarnya nanti walaupun dia tidak memandang, tidak berucap, selalu ingat di hatinya itu tidak ada yang hebat selain daripada Allah taala. Itu namanya didatangkan warid sudah, didatangkan ma'rifah sudah. Kira-kira paham dia? Pian tuh ingat bila sudah melihat biniannya tuh bungas. Biniannya nih bungas, baik lawan pian. Itu pian ingat, diingatakan dan kada diingatakan, ingat terus dalam hati pian. Paham? Apabila kita sudah melihat keelokan, keindahan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak pada diri kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kita rasakan itu adalah rahmatnya Allah taala, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bergerak, ingat kita bahwasanya ini adalah nikmatnya Allah taala. Apabila kita melihat ini adalah nikmatnya Allah taala, nah itu setiap gerak dan diam kita, melihat kita, mendengar kita, itu sudah menjadi zikir dengan kita. Karena zikir itu artinya ingat. Nah, apabila di dalam hati kita ingat bahwasanya itu anugerah Allah taala, berarti kita masuk ke makam tajrid batin ya. Batin kita sudah masuk tajrid hati kita. Artinya kosong selain daripada Allah taala. Tidak ada yang diingat selain daripada Allah taala. Bangun, habis guring, bangun langsung ingat. Yalah, itu berarti hati kita tuh penuh dengan itu.
Orang nih peunjunan atau orang ini suka pekerjaannya main bola misalnya. Bangun guring tuh ingat bola sudah. Bangun guring ingat bola. Dalam WC ingat bola sudah. Makan ingat bola aja. Seharian semalam pikirannya tuh bola aja pikirannya. Diliputi namanya meliputi sudah. Menjadi sudah seperti itu. Nah, orang yang di makam tajrid namanya. Nah, di makam tajrid inilah orang itu banyak mendapatkan ujian, cobaan. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala kepingin hati kita ini jangan ada yang dicampur oleh yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita di makam tajrid ini banyak orang cobaannya, ujiannya. Orang misalnya mencintai kendaraan. Kalau dia masuk ke makam tajrid ini kepingin ingat dengan Allah Ta'ala, tapi ada di hatinya itu kendaraannya itu masih, itu bisa kendaraannya itu bisa rusak kah, bisa hilang kah? Karena Allah Ta'ala kepingin jangan lagi mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di makam suluk namanya orang ini, di makam warid ini, di dalam keadaan suluk ini banyak biasanya godaannya yang di luar, yang mengganggu hati kita itu supaya jangan ingat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala cemburu. Cemburu kalau kita ini mengingat yang lain. Makanya yang lain ada yang kita ingat kadang-kadang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya hati kita ini kuat benar-benar. Hati kita itu isinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang hati kita ini kuat sudah dengan Allah Ta'ala. Kuat sudah dengan Allah Ta'ala. Diberikan Allah Ta'ala lagi kenikmatan. Bukan cobaan. Tadi kan misalnya kita ini punya kendaraan. Punya barang duniawi. Lalu hati kita ini kepingin ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benar-benar hati kita itu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, boleh jadi kita ini kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kadang memberikan cobaan, tapi memberikan nikmat dengan kita. Memberikan nikmat, diberikan harta, diberikan macam-macam. Apakah hati kita ini berubah dengan Allah Ta'ala atau kada? Nah, orang di makam ini cobaannya kita bisa mentafakurkan cobaannya itu. Oh, ini apa maksudnya ini? Apa maksudnya di makam tajrid ini? Nah, kadang-kadang bini kita bisa hilang, anak kita bisa hilang, anak kita bisa bertambah, bini kita bisa juga bertambah. Makam tajrid ini, harta kita bisa hilang, harta kita bisa bertambah. Orang bisa menjauh dari kita. Bisa. Tujuannya apa? Karena kita memang di waktu itu kepengennya Allah Ta'ala ini kita berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu banyak benci dengan kita. Banyak kada senang dengan kita. Jangan kita membalasnya. Oh, tujuannya apa? Orang ini kada senang berarti kita ini sendiri. Sendiri. Berarti kita ini khusus untuk berzikir. Berarti diberikan Allah Ta'ala. Waktu kita masuk ke makam ini. Waktu masuk ke makam ini. Atau waktu kita masuk ke makam ini, orang banyak selalu mengganggu kita. Banyak tawaran ini bagus, ini macam-macam. Usaha kita tambah maju, orang malah tambah menawarkan macam-macam. Cobaannya seperti itu kadang-kadang. Supaya apa? Supaya mengalihkan kita daripada zikir. Ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi seperti itu. Ya bahannya. Nah, jadi di dalam hal yang seperti ini, kita ini harus melalui bimbingan guru kita lah. Mudah-mudahan kita selamat hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mesti kita jalani kalau kita itu hendak takarub. Nah, seperti mereka ini kan jalan ini banyak cobaannya. Karena kepinginnya tuh tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak ya. Kadang di tengah jalan ditelepon bini, aku hendak beranak ya kan. Bulik jadinya. Padahal sudah niat i'tikaf kan 40 hari. Nah, telepon istri, mau pulang, ini anak sakit, anak macam-macam. Macam-macam. Tujuan itu yang zahir, apalagi orang yang khusus. Nah, belajar yang khusus, amaliyah khusus, bimbingan khusus. Nah, itu banyak lagi cobaannya. Harus benar-benar meninggalkan. Maka sebagian orang itu berujlah dan berkhalwat untuk mencapai ma'rifatullah. Kita tidak bisa berkhalwat seperti orang masuk kamar 40 hari, 7 hari, 21 hari. Tidak bisa berkhalwat. Berkhalwat batin aja. Berkhalwat batin. Bila ada waktu, ingatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dengan Allah.
Zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalwat batin namanya, bukan khalwat zahir dan batin, tetapi khalwat batinnya aja. Batin kita tetap berkhalwat. Berkhalwat itu artinya sunyi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Takhalli namanya, bersunyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersendirian, berkawan, berpandir, berbicara, bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala aja, kada ada yang lain. Nah, itu namanya khalwat batin aja kita itu. Khalwat batin, kalau tidak mampu khalwat yang zahir dan batin kita. Tidak mampu berujlah. Nah, itu gunakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberkaan ini diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keikhlasan, diberikan keredaan dalam setiap amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah.